Nah, sebelum kita mulai materi, di sini Bapak, Kakak di sini, biasakan yang masuk di sini Kak Aziza. Berhubung Kakak lagi mengadakan ujian di sini, jadi Kakak yang masuk untuk mengajar di sini. Buka bukunya, sebelum buka buku KS-nya, kita kan di sini masuk ke bab 5 tentang syariat Islam mendamaikan Nusantara. Sebelum itu kita flashback ke belakang tentang akikah, kurban, serta penyembelihan. Baiklah, itu kita mengingat tentang akikah, kurban, dan penyembelihan. Baiklah, kepada siapa namanya? Nah, coba tunjukkan pengertian akikah. Akikah secara bahasa artinya membentuk secara syariat makna akikah adalah menyembelih kambing atau domba sebagai tanda syukur kepada Allah atas lahirnya anak baik laki-laki atau perempuan. Jadi akikah itu adalah yaitu kita rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelahiran seorang anak dengan cara menyembelih hewan ternak. Hewan apa saja yang boleh disembelih untuk akikah? Kambing atau domba. Jadi untuk akikah ada dua hewan, yang pertama kambing, yang kedua domba. Sapi tidak termasuk di dalamnya. Baiklah, hukum akikah? Sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Jadi hukum akikah yaitu sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Baiklah, kita masuk. Baiklah, saya ingin kita lagi ke kurban atau pengertian kurban. Itu secara istilah. Coba kurban secara bahasa. Betul. Kurban itu kalau secara bahasa berasal dari bahasa Arab qaraba, yaitu artinya dekat. Dan secara istilah seperti yang disebutkan tadi, dengan menyembelih hewan pada waktu tertentu yang telah disebutkan. Kapan waktu menyembelih hewan kurban? Oke. Sekarang hukum dari kurban. Indonesia pada saat ini merupakan suatu negara yang berpenduduk Islam atau Muslim terbanyak di dunia, dengan populasinya kurang lebih sekitar 80% dari seluruh populasi di Indonesia merupakan penganut agama Muslim. Jauh sebelum pada saat ini, sebelum Islam tersebar di Nusantara ini, Nusantara dulu menganut namanya Hindu dan Buddha. Dulu sangat bertebaran sekali kerajaan-kerajaan besar Hindu Buddha di Indonesia seperti Sriwijaya, Majapahit, Mataram, dan lain sebagainya. Pada saat awal-awal ke abad 7 Masehi, pada saat itu mulailah adanya masuknya Islam ke bumi Nusantara melalui, kalau kita bahas tentang di buku ini, ada beberapa teori. Yang pertama, apa? Teori Mekah. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, kita masuk satu-satu dari pembahasan ini. Yang pertama, teori Mekah. Teori Mekah di sini dikatakan bahwa pada abad ke-7 Masehi, Islam masuk ke bumi Nusantara melalui jalur Mekah, di mana dibuktikan dengan adanya prasasti di Samudra Pasai yang mengatakan bahwa raja di Samudra Pasai merupakan keturunan dari orang Mekah karena dia bergelar Al-Malik.
Kita ketahui bahwa Al-Malik itu adalah sebuah gelar kerajaan bangsawan yang ada di Mekah tersebut pada zaman dahulu. Nama sultan itu Sultan Malik Saleh, itu dari Samudra Pasai. Itu sangat menguatkan teori yang ada di Mekah. Kedua, teori Gujarat. Ada yang tahu di mana itu Gujarat? India bagian barat. Teori Gujarat merupakan teori yang berasal yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Sayyidina Hasan dan kedua Sayyidina Husain. Sayyidina Hasan tersebut wafat diracun oleh orang terdekatnya, sedangkan Sayyidina Husain inilah kisah asal mula 10 Muharram tersebut. Bagaimana kisahnya? Pada saat ketika pergantian kekuasaan, ketika Sayyidina Hasan wafat, ingin menaikkan Sayyidina Husain sebagai khalifah kembali. Kebanyakan orang ada yang tidak setuju. Oleh karena itu Sayyidina Husain ingin meyakinkan para penduduk tersebut, lalu dia berangkatlah dari Madinah menuju Kufah. Tiba di Kufah tersebut dia dihadang oleh pasukan kerajaan